Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aji, spesialis obstetrik ginekologi di acara ini. Selamat buat bunda, mams, dan ibu yang sudah hamil sampai ke usia 6 bulan. Nah, kali ini video selanjutnya memang kita akan bahas di usia 6 bulan ini. Usia 6 bulan itu berarti mams atau bunda sudah di usia kehamilannya, kalau kita pakai minggu ya, pakai hitungan minggu itu adalah 24 minggu sampai 28 minggu. Apa saja yang terjadi di usia 6 bulan ini? Seperti biasa kita akan bahas dari kondisi pada janin, kemudian ibu dan juga tips-tipsnya. Mari kita mulai. Kira-kira apa saja yang terjadi pada janin di usia 6 bulan ini? Yuk, mari kita mulai. Yang pertama kita akan bahas tentang ini yang terjadi pada janin. Memang kalau nanti mams atau bunda USG akan bisa kelihatan seperti ini nih, kepalanya, hidungnya, dagunya. Ini versi 2 dimensi dulu, jadi ada kepala, hidung, dagu, dada, dan ari-ari sudah mulai kelihatan jelas. Tapi apa saja nih yang terjadi pada janinnya? Yang pertama adalah antara 26 sampai 30 minggu ya, dekat berarti sekitar 26an minggu, pertengahan hari bulan ke-6, mata janin sudah mulai terbuka. Janin prinsipnya sudah bisa melihat, maksudnya melihat sekeliling ada apa gitu, dia ngelihat gitu. Dua tendangan janin semakin kuat, tangan dan kaki mulai ditarik oleh dada sehingga janin mendapatkan posisi ternyaman. Biasanya posisinya begini. Jadi kalau USG biasanya kayak gini. Nah, kalau mau 4 dimensi tergantung, kalau pas tangannya nggak menutupi muka ya biasanya kelihatan wajahnya. Tapi kalau begini ya biasanya pas di 4 dimensi pun kelihatannya tangan kemudian menutupi wajah. Jadi itu semua tergantung posisi ya mams atau bunda. Jadi memang di usia 6 bulan ini sudah banyak sekali perkembangan, terutama di otak, dan mulai full mengisi tempurung kepala. Kita lihat bagaimana bentuk USG-nya deh di usia 6 bulan ini. Kalau ada nanti USG akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini adalah kepalanya, ya, kemudian adalah lehernya, badannya, kemudian ini jantungnya, ya. Tulang punggung sudah full. Dan sudah tidak bisa melihat satu bagian full ya, karena sudah besar. Ini tangannya ya, dan hidungnya kelihatan tuh, nah ini jari-jari tangan tuh, jari-jari tangan, ini hidung, dagu, ini cepet ya karena ini kakinya, kaki kanan, kaki kiri, ini jenis kelaminnya di sini nih. Nah ini kosong ya, berarti perempuan ini, perempuan ini. Kemudian ini adalah ari-arinya sudah kelihatan ya, ini tuh jenis kelaminnya perempuan. Ini kaki, paha-paha lah, ini adalah selangkangan. Nah, ini kelihatan cewek ya, udah fix nih untuk perempuan seperti ini. Kita bisa lihat lagi nih USG yang lainnya seperti ini. Nah, ini 4D-nya kalau bagus ya dia akan muncul seperti ini, kelihatan banget kan hidungnya, bibirnya atas bawah, dagu, mata, hidung ya, mata kanan kiri, ini telinga, leher. Ya, kelihatan ya. Jadi kalau mau USG 4 dimensi memang paling bagus tuh menurut saya di usia segini, kalau pas kelihatan semuanya. Jadi pas tidak ketutupan tangan, jadi akan terlihat jelas kayak gini. Lihat kan? Bibirnya jelas, hidung, mata ya, kemudian ini ke telinganya juga kelihatan jelas. Memang kalau nanti pas usia 6 bulan boleh tuh minta 4D-nya ya, Dok, biar bisa lihat seperti ini, bisa simpan untuk nanti diberikan kepada anaknya kalau sudah gede. Oke, itu tadi adalah hal yang terjadi pada janin. Apa saja ya, seperti ini kondisi janinnya, dan sudah banyak dijelaskan juga di bulan ke-5 dan bulan ke-4 kan. Itu sudah mulai proses-proses perkembangannya sampai bulan ke-6. Sudah tahu tadi ya, nanti diulang lagi kalau mau lihat perkembangannya pada janin dari usia 4 bulan sampai ke 6 bulan. Oke, sekarang kita masuk ke yang terjadi pada ibu apa saja. Di usia 6 bulan ini, yang pertama adalah rahim akan seukuran buah labu kalau mau diukur ya. Punting dan areola ibu akan berubah menjadi lebih lebar dan lebih gelap. Jadi nanti punting daerah areola mama, daerah payudara, itu biasanya akan lebih lebar, lebih melebar menyamping itu, kemudian juga lebih gelap. Tidak apa-apa itu ya. Yang tiga, karena ukuran uterus itu rahim yang semakin besar akan menekan perut sehingga timbul perasaan mudah kenyang. Nah, di sini biasanya ibu-ibu mulai kayak susah makan, males makan karena gampang kenyang, karena lambungnya kedorong ke atas, sehingga
perasaannya seperti kayak udahlah, udah makan sedikit. Nah, biasanya nanti yang pusing suaminya nih, kenapa nggak mau makan nih istri saya. Nah, tips dari saya nanti walaupun akan dijelaskan lebih lanjut setelah slide ini, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi misalnya satu piring nggak bisa dimakan langsung, itu nanti dibagi 3 atau dibagi 2, nanti dimakan lagi tiap sejam atau tiap 2 jam gitu ya. Kemudian yang nomor 4, ukuran uterus atau rahim kurang lebih sepusat sampai dengan 2 jari di atas pusat, sehingga rahim atau uterus akan menekan rongga dada dan menyebabkan sesak napas. Seperti yang saya jelaskan di bulan kemarin yang 5 bulan, dengan rahim membesar apalagi sudah mulai seukuran umbilikus atau pusar ya, di atas pusar, maka dia menyebabkan rongga dadanya akan kedorong ke atas. Rongga dada yang kedorong ke atas menyebabkan apa? Volume paru-paru atau daerah dadanya akan mengecil rongganya, sehingga paru-paru tidak bisa bernafas lebih besar. Jadi nafasnya agak kok nggak dalam sih nafas saya, jadi kayak sesak gitu. Nah, itu memang alamiah ya, karena proses dari desakan rahim yang menyebabkan rongga paru-paru atau rongga dada akan menyempit, sehingga pernafasannya akan terasa seperti agak sesek gitu. Itu nggak ada masalah ya, asalkan semua kondisi tensi, nadi, semuanya normal semua. Sehingga memang harus kontrol ke dokter atau ke pusat kesehatan secara rutin. Selanjutnya nomor 5 adalah muncul stretch mark yang lebih banyak di daerah perut dan payudara. Nah, stretch marknya tambah buahnya. Sudah dikasih tipsnya kemarin ya, di bulan ke-5 kalau nggak salah, di tips bulan ke-5, nanti silahkan dilihat. Menggunakan pelembab ya, sehingga mengurangi tension dari kulitnya. Nah, sekarang keluhan yang sering ibu rasakan, yang sering ditanyakan nih ke poliklinik, misalnya selama di poli, itu apa saja ya? Yang pertama adalah karena perut ibu beratnya meningkat dan pengaruh gravitasi, posisi ibu ya itu cenderung ke belakang untuk mempertahankan posisi. Akibatnya akan timbul ketegangan otot di daerah punggung begini. Sehingga nyeri pada punggung, maka lakukan peregangan pada punggung. Jadi misalnya ini tuh kayak sakit punggung terus nih dok. Ini karena apa? Dia ada efek gravitasi ke depan, ibu akan cenderung untuk melakukan seperti ini. Jadi makanya kalau jangan heran kalau ada ibu-ibu hamil usia 5 bulan, 6 bulan tuh, atau 6 bulan lah ya, itu sering kayak gini. Kenapa? Karena punggungnya sakit ya, karena ada efek gravitasi ke bawah gitu, dia mendorong ke sana, ibunya akan sering begini gitu. Tidak apa-apa ya itu ya. Yang kedua, rahim semakin besar menekan rongga dada dan menyebabkan sesak di daerah dada. Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Gitu. 3, kaki terkadang bengkak, lakukan aktivitas agar aliran darah sehingga mengurangi gejala bengkak. Jadi karena perutnya membesar, itu aliran darah dari kaki yang menuju ke pusat sini itu akan agak sedikit terhambat di area dekat-dekat rahim. Nah, karena tertekanan tadi sih. Nah, kalau mams atau bunda itu selama hamil hanya tiduran, duduk terus, maka aliran darahnya nggak lancar. Ya. Kenapa? Kaki itu pembulurannya juga dia bisa naik atau terpompa tuh oleh karena gerakan kaki sendiri. Salah satunya gerakan kaki, tidak murni dari pompa jantung. Sehingga kalau nanti ada kakinya sedikit bengkak yang sangat berlebih, sarannya ya selain diperiksakan ke pusat kesehatan dulu untuk dipastikan bukan hal yang tidak baik, contohnya kayak preeklamsi, tanda preeklamsi. Tapi kalau ternyata bukan, mams atau bunda harus selalu aktivitas nih. Jadi jalan pagi, jalan sore, gitu-gitu. Selama tidak berlebihan sampai ke kelelahan yang berlebihan. Oke ya, sudah jelas ya? Sekarang kita akan masuk ke tipsnya nih, bulan ke-6 apa saja tipsnya. Yuk. Yang pertama, jangan membawa barang yang berat, sudah pasti ya, karena ini kan tadi udah ada efek gravitasi yang menyebabkan posisi ibu akan cenderung gini, kemudian ibu akan melawan seperti ini, biar punggung nggak sakit. Nek bisa ya jangan bawa barang berat. 2, gunakan sepatu tanpa hak yang nyaman untuk berjalan, flat shoes ya. Untuk yang masih bekerja, jangan pakai hak ya, tapi harus pakai flat shoes. 3, flat shoes itu yang datar, itunya apa namanya, sepatunya. Yang ketiga, pertahankan postur tubuh yang baik. Jadi kalau memang berat gini terus dengan bungkuk terus tuh jangan, tapi harus seimbangkan dengan begini. 4, berlutut jika akan mengambil sesuatu dari bawah. Jadi jangan
ngambil terus posisi kayak ngambil gitu enggak, tapi duduk dulu berlutut baru ngambil. Jelas ya, Mam? Jadi jangan masih berdiri terus ngambil kayak belum hamil gitu, bukan, beda. Kalau orang hamil harus duduk dulu terus baru ngambil. Nomor 5 adalah gunakan bantal sebagai penyangga punggung saat tidur dan lebih baik miring ke kiri ya. Maksudnya banyakin lebih miring ke kiri ya, Mams Bunda. Ya, sekarang tambahan kalau untuk mau jualan. Jadi kalau nanti misalnya Mams kira-kira bantalnya kayak apa ya, bisa klik link di bawah ini ya untuk melihat jenis bantalnya yang kira-kira cocok. Jadi bentuknya letter U gitu. Letter U di link itu ada. Nanti dia bisa menyangga sehingga nanti misalnya tidur tidak banyak perubahan posisinya. Kan biasanya kalau udah tidur kadang tiba-tiba lagi terlentang, tiba-tiba kan kaget gitu. Nah, kalau dengan bantal ini maka dia akan bisa memposisikan posisinya lebih sering. Misalnya ke kiri ya, peluang besar ke kiri akan seperti terus. Gitu ya. Jadi atau kalau misalnya tidak berencana membeli yang bentuknya U tadi yang saya sebutkan, bisa pakai itu penyangga bantal ya, di bantal disusun gitu, terus nanti di posisiin tidurnya miring ke kiri, jadi belakang disangga, di punggung disangga, sehingga dia untuk peluang untuk muter kecil peluangnya. Tapi memang paling enak tinggal beli bantal pregnancy itu ya, nggak ada 400.000 ya, 300 ribuan ada itu kalau nggak salah. Boleh cek di link ya, mungkin harganya sudah berubah-ubah sesuai dengan tahun ya, kita nggak tahu ya. Oke, itu tadi masalah posisi tidur. Jadi apakah memang harus ke kiri terus, Dok? Tidak ya, ke kanan ya boleh, tapi lebih banyak miring ke kiri. Nomor 6, lakukan olahraga ringan ya, 3-4 kali seminggu, atau tiap hari juga boleh nih, minimal 3-4 kali seminggu. Olahraganya apa? Ya bisa senam hamil, yoga pregnancy juga bisa, atau yang ketiga jalan-jalan pagi sore juga sangat efektif tuh, jalan-jalan pagi sore, terutama pagi ya, pagi sekalian lihat suasana pagi, relax, ngobrol sama suami dan sebagainya sambil jalan-jalan, itu akan juga menyebabkan stress release, jadi lebih nyaman di pagi hari. Kalau sore ya bisa, kalau biasanya sekarang kadang panas ya sore sekarang ya, tapi terserah ya, intinya pagi sore boleh. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk selalu kontrol ke fasilitas kesehatan tiap bulan. Jangan lupa tiap bulan tetap kontrol ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui perkembangan bayinya. Oke, itu tadi adalah bulan ke-6. Jadi akhir daripada trimester kedua. Setelah ini kita akan masuk ke trimester ketiga. Nah, trimester ketiga ya, jadi hamil antara 7 sampai 9 bulan. Nah, trimester terakhir nih ceritanya. Jadi mudah-mudahan mams, bunda, ibu semua yang sedang hamil saat ini di usia 6 bulan lancar kehamilan selama 6 bulan ini, menjalani ini, sudah dapat banyak tips dan triksnya tadi. Oke, dan jangan lupa yang paling penting adalah berdoa. Berdoa mudah-mudahan ibu sehat ya, bayi sehat. Oke, sampai ketemu di usia 7 bulan. Sehat-sehat semua ya, Mam. Saya akhiri untuk 6 bulan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.